Ini ada pengertian etika. Etika berasal dari kata Yunani etios, tunggal, atau taeta jamak, yang berarti watak, kebiasaan, dan adat. Pengertian ini berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun suatu masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Selanjutnya ada pengertian bisnis. Bisnis secara etimologi berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Selanjutnya ada etika bisnis. Apa yang dimaksud dengan etika bisnis itu? Bertens menyatakan bahwa etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Etika bisnis merupakan alat bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis mereka dengan lebih bertanggung jawab secara moral. Selanjutnya ada tujuan etika bisnis. Yang pertama, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang tertib, teratur, dan damai. Yang kedua, mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Dan yang ketiga, memberikan dorongan moral bagi para pebisnis agar menjalankan bisnis secara jujur dan adil. Selanjutnya ada peran etika bisnis. Di sini peran etika bisnis membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing tinggi, mempunyai kemampuan menciptakan nilai atau value creation yang tinggi. Selanjutnya ada manfaat etika bisnis. Yang pertama, memiliki citra baik di mata konsumen, menjunjung tinggi nilai moral, perusahaan menjadi terpercaya, dan yang terakhir memperhatikan kepentingan bersama. Ada ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama, sasaran atau ruang lingkup etika bisnis menurut Kraft 1988 mencakup 3 tingkatan utama, yakni pada tingkatan pertama, etika bisnis sebagai etika profesi baru berperan membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah terkait dengan praktik bisnis yang baik dan etis. Sasaran utama pelaksanaan etika di tingkat pertama adalah pihak pengelola atau manajemen, termasuk manajer dan pimpinan perusahaan serta pemilik usaha. Ruang lingkup yang kedua, pada tingkatan kedua, etika bisnis berperan untuk menyadarkan masyarakat luas, khususnya konsumen dan karyawan, untuk tidak segan-segan menuntut para pelaku bisnis agar bisnis dijalankan dengan baik dan etis demi terjaminnya atau terpenuhinya hak dan kepentingan masyarakat luas. Ruang lingkup yang ketiga, pada tingkatan ketiga, etika bisnis berbicara tentang sistem ekonomi yang etis dan mencakup pembatasan monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktik-praktik bisnis yang tidak terpuji. Ruang lingkup pembahasan etika bisnis pada tingkatan ketiga ini lebih bersifat makroekonomi sehingga sering disebut sebagai etika ekonomi. Selanjutnya ada relevasi etika bisnis dan keuntungan. Bisnis adalah kegiatan ekonomis. Hal-hal yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar-menukar, jual beli, memproduksi, memasarkan, bekerja memperkerjakan, serta interaksi manusiawi lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan. Selanjutnya ada kekuatan objektif itu mencakup dua hal yang paling pokok, yaitu modal dan tenaga kerja. Selain itu, hal yang juga penting dalam persaingan bisnis adalah pelayanan terhadap konsumen. Hal ini yang dikatakan oleh Bertens bahwa bisnis harus berlangsung sebagai komunikasi sosial yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Studi kasus. Dugaan penggelapan pajak IM3 diduga melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atau SPT masa PPN ke kantor pajak untuk tahun buku Desember 2001 dan Desember 2002. Jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, dapat direstitusi atau ditarik kembali. Karena itu, IM3 melakukan restitusi sebesar 65,7 miliar rupiah. 750 penanam modal asing atau PMA terindikasi tidak membayar pajak dengan cara melaporkan rugi selama 5 tahun terakhir secara berturut-turut. Dalam kasus ini terungkap bahwa pihak manajemen berkonspirasi dengan para pejabat tinggi negara dan otoritas terkait dalam melakukan penipuan akuntansi. Manajemen juga melakukan konspirasi dengan auditor dari kantor akuntan publik dalam melakukan manipulasi laba yang menguntungkan dirinya dan korporasi, sehingga merugikan banyak pihak dan pemerintah. Kemungkinan telah terjadi mekanisme penyuapan atau bribery dalam kasus tersebut. Pihak pemerintah dan DPR perlu segera membentuk tim auditor
auditor independen yang kompeten dan kredibel untuk melakukan audit investigatif atau audit forensik untuk membedah lapangan keuangan dari 750 PMA yang tidak membayar pajak. Korporasi multinasional yang secara sengaja terbukti tidak memenuhi kewajiban ekonomi, hukum, dan sosialnya bisa dicabut izin operasinya dan dilarang beroperasi di negara berkembang.